Saya sampaikan, orang kafir itu tahu kemenangan itu miliknya Islam, makanya mereka itu hanya bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi, karena musim semi. Makanya ikhwan, dari sini akhirnya kita paham ya, makanya di dalam beragama jangan sampai visinya kita itu salah. Karena kalau antum dan saya sampai memiliki visi dalam berislam itu salah, akhirnya kita tidak paham tentang tabiat agama ini untuk kita perjuangkan. Karena kita harus paham, disinilah antum akhirnya mengerti, berarti kalau agama ini disisakan Yahudi pada kehidupan kita sampai akhirnya kita hari ini mendapati Yahudi di sekitar kita, berarti disinilah kita paham, menjadi solih itu tidak cukup. Antum tahu solih? Baik antum sholat, puasa itu solih, itu tidak cukup. Antum harus menjadi muslih. Muslih itu apa? Orang yang mencoba memperbaiki atas kerusakan yang ditimbulkan Yahudi. Kitalah yang harus memperbaiki supaya umat ini menjadi benar kembali. Anak khawatir kalau saya sudah terangkan yang semacam ini, lalu diri saya masih menganggap, oh sudahlah solih. Agama ini tidak bisa ditegakkan hanya untuk menjadi solih, akhi. Karena sesungguhnya agama ini bukan agama egosentris. Yang penting antum sholat, yang penting antum dzikir pagi, yang penting antum sholat tahajud, yang penting istri antum sudah berhijab dan bercadar mungkin, kemudian urusan antum selesai. Tidak bisa kayak gitu. Tetapi kemudian kita harus menjadi muslih. Ketika kita mendapati agama ini akan melewati banyak kebatilan dan kita akan dibenturkan dengan kebatilan, maka setiap orang visi misi hidupnya adalah bagaimana dia menjadi muslih. Ketika dia harus paham Islam itu harus diberikan kontribusi yang jelas di dalam kehidupan agama ini. Kalau kita hanya menjadi solih, tidak akan tegak agama Allah. Dan kita bahaya loh ikhwan, kalau setiap orang itu masih mengatakan solih tok, yang penting solih, dan tidak punya komitmen untuk menjadi muslih, itu bahayanya besar. Mungkin Belanda itu tidak akan pernah terusir dari bumi kita kalau setiap orang itu hanya menjadi solih. Mungkin Bung Tomo tidak akan mengatakan Allahu Akbar. Kenapa? Yang penting solih kok. Belanda itu tidak menghalangi sholat. Belanda nggak menghalangi sholat. Bahkan Belanda itu membuat satu badan tertentu untuk ngurusin haji. Kalau kita membaca sejarahnya Belanda, Belanda itu tidak pernah merusak masjid. Pernah antum melihat catatan Belanda yang rusak masjid? Enggak. Kalau komunis PKI iya, tapi kalau Belanda enggak. Selama kemudian tidak mengganggu kepentingan mereka, tidak diapa-apakan. Makanya haji yang ngurusin itu Belanda. Makanya kenapa tokoh-tokoh kita itu tahun 1920, 1930 mereka bisa haji, karena haji itu tidak kriminal pada saat itu, karena Belanda tidak mengganggu. Makanya gelar pertama kali yang menyematkan kata haji untuk orang Indonesia itu siapa sih? Belanda. Dan saya baru tahu itu dalam sejarah itu, kenapa Belanda itu kalau ada orang yang pulang dari Mekah disematkan kata haji untuk dibedakan dengan orang yang belum datang ke Mekah, supaya mudah datanya. Kalau nanti dia pahami masuk ke satu kampung, ini hajinya berapa yang di sini. Nah sekarang keterusan orang kita juga nyebut haji juga. Maka itu sampai segitunya. Makanya dalam Islam setelah kita paham poin yang kedua, solih itu tidak cukup, harus menjadi muslih. Kalau solih, antum sudah dzikir pagi, itu benar. Jangan kemudian berarti kita tidak dzikir pagi. Enggak, sunnahnya tetap penting. Jangan sampai nanti saya tanya, kenapa kok nggak dzikir pagi? Yang penting muslih Ustaz. Enggak gitu juga. Sunnah tetap harus dilakukan. Antum tahajud, antum dzikir pagi, tapi itu tidak cukup. Kita harus membantu agama Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Tapi yang jelas bahwasanya kita ditunggu untuk memberikan kontribusi kita untuk Islam. Kenapa? Karena menghancurkan Yahudi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Dan Allah itu membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada di antara antum yang bisa dakwah kayak saya dakwah. Ada di antara antum yang pintarnya bisa membuat manajemen dakwah yang bagus, antum bantu. Ada di antara antum yang bisanya bantu masjid, antum bantu masjid. Kenapa? Musim semi itu pasti datang, akhi. Tapi pertanyaan kita nanti di hadapan Allah, apakah musim semi ketika sudah diberikan oleh Allah
Allah akan tanya kontribusi kitanya apa ketika musim semi itu sudah diberikan oleh Allah. Kan sudah saya sampaikan, orang kafir itu tahu kemenangan itu miliknya Islam, makanya mereka itu hanya bisa merusak bunga, tapi mereka tidak bisa menahan musim semi, karena musim semi itu miliknya kaum muslimin. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting, apa yang kita berikan untuk Islam ketika nanti kemenangan itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Oh, kita menghadapi Yahudi kok. Dan Yahudi itu dijadikan oleh Allah, dibesarkan hartanya, dibesarkan kemudian keturunannya, supaya betul-betul kita faham bahwasanya kita menghadapi musuh yang tidak pernah ridho kepada agama Allah. Jangan sampai orang kafir itu siang malam mereka berusaha bagaimana kemudian memberangus kita, seakan-akan masuk neraka itu susah banget. Kita ini yang sudah dijanjikan surga nyantai aja, seakan-akan masuk surga itu gampang banget. Padahal kemudian konsekuensinya dari kalimat ini adalah bagaimana kita menjadi muslih dan tidak hanya menjadi solih. Ya, kalau kita hanya menjadi solih cukup, Ustaz? Gak cukup. Dan saya khawatir itu termasuk di antara hal yang salah kalau hanya solih tok. Karena solih itu tidak bisa menjamin kita dari terlepasnya kita dari adab. Itu solih. Makanya antum membaca dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang dolim saja, orang solih pun dapat. Kenapa orang solih itu dapat kemudian fitnah dan adab dari Allah? Karena yang solih diam. Coba kalau para sahabat dulu hanya solih, mereka tidak perlu melawan Persia, mereka tidak perlu melawan Romawi. Mereka kemudian para sahabat akan duduk di masjid, kemudian akan iktikaf bersama Nabi. Udah cukup itu. Tapi kenapa para sahabat itu ke Mesir, ada yang ke Syam, ada yang melawan Persia ke Iran, ada yang kemudian ke Romawi sampai adanya perang Mu'tah, perang kemudian perang-perang besar, ada perang Datus Salasil. Kenapa itu terjadi? Simple, karena mereka tahu bahwasanya agama ini tidak hanya cukup meminta kita untuk menjadi solih saja, tetapi kita harus berkontribusi untuk agama Allah. Kalau setiap muslim sudah memiliki visi misinya itu bahwasanya agama ini tuh milik kita dan harus kita bantu sesuai dengan apa yang kita mampu, ana yakin ikhwan bahwasanya kemudian inilah saatnya bahwasanya kemenangan itu tinggal sebentar lagi. Tapi kalau antum masih tidak peduli tentang agama Allah, tidak peduli apa yang terjadi dan menimpa kepada agama Allah, antum selalu berkata yang penting saya sholih, yang penting saya dzikir, yang penting saya puasa sunnah, yang penting saya puasa ya'mul bid, sudah ikhwan. Itu termasuk salah satu cara berpikir yang salah dan itu menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada kehidupan agama. Makanya muslih, antum tidak ada masalah, antum ada yang kerja di kantor, nggak apa-apa, silahkan teruskan. Tapi antum pinternya apa? Saya pinternya IT. Tanyalah sama Ustadz, antum butuh apa, saya bantu. Ada yang kemudian kemudian bisa membeli kamera, beli kamera. Antum tahu ini kawan, ini beliau pedagang di Tanah Abang nih, saya cerita karena saya kenal. Tapi beli kamera, padahal beliau pedagang di Tanah Abang. Karena apa? Ya karena pengen mengabadikan supaya kemudian bisa disampaikan kepada yang lainnya. Semuanya itu dituntut untuk berkontribusi untuk agama Allah, dan ini merupakan amalan besar di sisi Allah. Allah sudah menyampaikan bahwasanya Yahudi itu musuh bagi kamu dan mereka tidak membiarkan kamu itu tenang dalam hidup keimanan kamu. Kok kemudian kita masih merasa tidak bisa dan masih merasa tidak perlu membantu Islam? Terus saya butuh berapa dalil lagi untuk menyampaikan kepada kita semuanya. Dan itulah yang kemudian harus kita benarkan persepsi kita. Agama kita itu bukan agama sofistik, akhi, yang hanya menyuruh kita duduk di masjid tok, lalu kemudian kita berzikir, lalu kemudian kita lepas dari kewajiban-kewajiban yang besar. Kalau kayak gitu doang, mungkin dulu Imam Bonjol nggak akan pernah kemudian mengangkat senjata untuk mengusir Belanda. Mungkin Imam Diponegoro tidak akan pernah kemudian mengusir Belanda. Kenapa? Wong mereka tidak dilarang kok kalau hanya menjadi solih kok. Tidak dilarang untuk menjadi solih. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada antum, Belanda tidak pernah sama sekali melarang orang untuk beribadah. Tidak pernah. Yang diambil Belanda itu sumber daya alam manusia di Indonesia. Pokoknya fokusnya mereka itu di situ tok. Selama ini tidak diganggu ketika dia mengambil sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, mereka tidak memerangi. Ibadahnya tidak diperangi.
Makanya saya belum pernah membaca dalam sejarah. Nanti kalau antum dapatin tolong tunjukkan. Saya belum pernah mendapati Belanda menghancurkan masjid. Pernah saya. Tidak pernah Belanda menghancurkan masjid itu. Tapi yang jelas mereka merampok semua sumber daya alam kita sampai membiayai negara mereka yang sampai sekarang besar. Itu semuanya darah dan tetesan keringat dari orang tua kita dulu yang jadi jongos untuk mereka. Karena itu dipaksa dengan atas nama penjajahan. Makanya disitulah kita paham, itulah yang kedua.